Anda sedang mendengarkan novel silat kitab Kiai Gringsing. Bab 1, Agung Sedayu Terperdaya. Pedang Pagerwojo berputar-putar sangat cepat seolah berubah menjadi selimut cahaya yang rapat menutup tubuhnya dari serangan balasan Sukro. Meski begitu, bambu di tangan Sukro masih mampu untuk menyengat lawannya. Apabila bambu yang di tangan kiri membentur pedang Pagerwojo, maka secepat itu pula bambu yang di tangan kanan mematuk bagian leher Pagerwojo. Maka dengan begitu keduanya kini terlibat saling menerobos selubung rapat pertahanan lawannya. Satu tusukan benda tumpul dari Sukro dapat berujung maut bagi Pagerwojo dan sebaliknya satu goresan pedang Pagerwojo akan dapat mencabut nyawa Sukro. Mereka berdua telah bertarung mengerahkan segenap kemampuan hingga batas puncak yang mereka miliki. Sepasang mata yang lekat mengamati Sukro menggelengkan kepala, ia bergumam pelan, keduanya akan habis. Memang sebenarnya tanpa disadari oleh Sukro dan Pagerwojo, kekuatan mereka sesungguhnya telah menurun. Mereka terlihat masih tangkas dan cekatan dalam bergerak. Tenaga keduanya pun seolah masih berkekuatan raksasa, namun bagi mata orang yang berilmu tinggi, maka pertarungan itu akan mencapai batas akhir. Untuk beberapa lama mereka masih terlibat pusaran tinggi perkelahian. Lambat laun Sukro dan Pagerwojo mulai sadar dengan perubahan yang terjadi pada diri mereka. "Pager Kayu, apakah kau mempunyai nyawa cadangan?" bertanya Sukro. "Lihatlah dirimu, kau mulai tersengal-sengal. Menyerahlah padaku, aku akan menjadikanmu seorang kawan bermain." "Sialan, kau memang tak punya malu, cah cilik. Lihat dua lututmu yang mulai gemetar karena kau begitu takut padaku." Sambil berkata demikian, Pagerwojo menebaskan senjatanya pada kaki Sukro yang dekat dengannya. Sukro sedikit terlambat menarik kakinya, maka ujung pedang Pagerwojo mampu menyentuhnya. Darah pun mengalir dan itu ternyata membuat Pagerwojo terlena. Sukro lantas mengambil kesempatan itu dengan sangat cepat, ia memukulkan bambu pada tulang kering Pagerwojo. Sekejap kemudian, mereka kembali saling serang dengan kekuatan yang telah berkurang. Di lingkar pertempuran yang lain, tandang Ki Tunggul Pitu ternyata mendatangkan kesulitan tersendiri bagi Agung Sedayu. Betapa kematangan ilmu dan pengalaman lawannya telah menjadi dinding tebal yang membatasi ruang gerak pemimpin pasukan khusus Mataram ini. Sementara itu, kemampuan Prastowo dalam memimpin para pengawal Tanah Perdikan dapat menutupi celah yang ditinggalkan Agung Sedayu. Prastowo semakin cakap dan cermat dalam mengatur pergerakan para pengawal meski ia juga bertanggung jawab mengatur arus pengungsi yang semakin membesar dan memenuhi banjar pedukuhan induk. Ki Tunggul Pitu, dengan segenap pengetahuan dan pengalaman, lambat laun berhasil mengekang Agung Sedayu. Lingkaran mereka terpisah agak jauh dari pertempuran kecil yang pecah di sekitar pasar. Meskipun pertarungan itu menjadi semakin sengit dan menggetarkan orang yang berada di sekitarnya, tetapi dua orang itu seperti tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Dalam hati Agung Sedayu, ia ingin segera mengakhiri upaya Ki Tunggul Pitu, namun serangannya seperti terhalang batu raksasa yang sulit dipindahkan. Sebab itu ia tidak lagi melakukan penjajagan atas kemampuan Ki Tunggul Pitu. Agung Sedayu harus berkelahi dengan perhatian penuh pada lawannya. Ia membuat pengakuan dalam hatinya bahwa kemampuan Ki Tunggul Pitu mungkin seimbang dengannya. Dengan demikian, maka sejenak kemudian Agung Sedayu membawa perkelahian itu selapis lebih dahsyat. Serangan-serangan Agung Sedayu melanda lawannya seperti arus sungai yang deras dan membawa batang-batang pepohonan yang tumbang. Pusaran angin yang mengikuti geraknya berhembus kencang seperti badai angin di lereng merbabu. Berulang kali mereka meloncat surut setiap kali terjadi benturan ilmu terjadi. Di tengah geliat perkelahiannya, Agung Sedayu menyempatkan diri mengamati Sukro yang terikat oleh Pagerwojo. Itu kesalahan, peluang kecil yang tidak disia-siakan oleh Ki Tunggul Pitu untuk membalas serangan dengan cara hebat. Serangan Ki Tunggul Pitu mengalir deras seperti luapan sungai yang membanjiri persawahan. Agung Sedayu harus meloncat surut. Sekali-kali mereka harus mundur beberapa langkah. Mereka masih membutuhkan pengamatan lebih jauh terhadap kekuatan lawan masing-masing. Keduanya pun memiliki keraguan untuk melakukan perang tanding dalam tingkat yang seharusnya mereka jalani. Walaupun Ki Tunggul Pitu masih diliputi keraguan, ia tetap berusaha mengikat Agung Sedayu dalam pertarungan berbahaya. Ki Tunggul Pitu mempunyai perkiraan tersendiri tentang Ki Garuwesi yang menyusup ke dalam rumah Agung Sedayu sesuai kesepakatan yang terjadi di antara mereka. Agaknya Agung Sedayu sendiri pun berusaha menahan lawannya agar tidak mempunyai ruang gerak yang luas untuk membantu gerombolan Ki Garuwesi.
Untuk itu, Agung Sedayu tetap berusaha mengulur waktu agar Prastowo beserta para pengawal mempunyai kesempatan untuk menguasai keadaan. Agung Sedayu, tiba-tiba berkata Ki Tunggul Pitu lalu meloncat surut sambil memberi tanda bagi Agung Sedayu agar tidak mengejarnya. Ia tegak berdiri dengan tangan bersedekap pada bagian depan dadanya, lalu katanya, "Aku kira lebih baik kita menghentikan perkelahian ini." Kening Agung Sedayu berkerut. Ia seperti tidak percaya pada kata-kata Ki Tunggul Pitu yang jelas terdengar oleh setiap orang yang melihat perkelahian mereka. Agung Sedayu yang kemudian menghentikan arus geraknya, lantas berdiri mematung dan memandang tajam ke arah Ki Tunggul Pitu. Ki Tunggul Pitu kemudian berkata, "Apakah keputusanmu itu memang kau yakini kebenarannya hingga kemudian tanah perdikan ini mengorbankan orang-orang yang menghuninya?" Meskipun telah menduga arah pembicaraan Ki Tunggul Pitu, Agung Sedayu bertanya, "Sebenarnya kau tidak mengerti apa yang sedang kau bicarakan, Kisanak?" Terdengar tawa keras Ki Tunggul Pitu, lalu katanya, "Aku tidak tahu alasanmu untuk menutup mata dan perasaanmu, Ki Rangga. Untuk sebuah kitab dari gurumu yang tentu saja tidak lagi mempunyai nilai lebih, kau merelakan orang-orang menoreh kehilangan nyawa dan harta benda." Telunjuk Ki Tunggul Pitu mengarah sekelilingnya. Ia berkata lagi, "Lihatlah mereka yang telah kehilangan rumah karena keputusanmu yang salah." Agung Sedayu menarik napas dalam-dalam. Sorot mata Agung Sedayu menatap dingin Ki Tunggul Pitu. Sementara raut mukanya masih terlihat tenang seolah ucapan orang bertubuh besar itu tidak membawa pengaruh baginya. Kata Agung Sedayu kemudian, "Tidak ada yang salah dalam keputusanku, Kiai. Segala musibah yang menimpa orang-orang tanah perdikan adalah karena ulah kalian yang melampaui batas." Kembali Ki Tunggul Pitu tertawa menanggapi kata-kata Agung Sedayu. Sekejap kemudian ia melirik arah matahari yang tanpa terasa telah menanjak lebih tinggi. Ia berkata kemudian, "Agung Sedayu, memberikan kitab Kiai Gringsing pada Ki Garuwesi bukanlah perbuatan yang dapat dinilai sebagai pengkhianatan. Sebaliknya, aku berpikir perbuatan itu adalah kebaikan yang sedang kau tebarkan atas nama gurumu. Secara tidak langsung kau telah larut dalam bagian rencana Ki Garuwesi. Ia akan mengembangkan ilmu yang ada dalam kitab itu menjadi lebih lengkap dan maju. Hanya saja penolakanmu cukup pantas untuk disayangkan. Bahkan orang-orang menoreh pun pasti menyesali keputusanmu itu." Seraya menggelengkan kepala, Agung Sedayu maju selangkah. Ia berkata tegas, "Ki Tunggul Pitu, aku harus membuat pengakuan yang sebenarnya." Ia berhenti sejenak, setelah mengatur napasnya untuk menenangkan hatinya. Agung Sedayu berkata lagi, "Aku harus mengakui bahwa usaha kalian untuk melumpuhkan tanah perdikan memang membuahkan hasil. Kami tidak menyangka bahwa kalian membuat kerusuhan yang sebenarnya tidak sebanding dengan hasil yang kalian dapatkan." Agung Sedayu menebar pandangan, lalu berkata lagi, "Para pengikutmu telah berada dalam penjagaan para pengawal menoreh. Semua hasil kejahatan kalian pun telah kami kumpulkan. Lalu nasib kalian akan ditentukan oleh orang menoreh, bukan Ki Gede menoreh." Agung Sedayu sejenak menatap pada sekumpulan orang yang menjadi tawanan pengawal menoreh. Ia berkata lantang, "Ki Garuwesi tidak akan kembali untuk menyelamatkan kalian. Kalian telah memilih tempat dan lawan yang salah. Tetapi aku dapat mengerti alasan kalian dan aku tidak akan membela kalian bila orang-orang menoreh menyatakan hal yang lain." Para pengikut Ki Garuwesi mendengar ucapan Agung Sedayu segera disergap kecemasan. Mereka dapat membayangkan apabila hukuman itu diserahkan sepenuhnya oleh Ki Gede menoreh pada rakyatnya. Wajah-wajah pucat dan tubuh gemetar pun tampak jelas pada mereka. Sejenak mereka saling bertukar pandang. Seorang di antara pengikut Ki Garuwesi kemudian bangkit lantas berteriak, "Apakah benar yang dikatakan oleh Agung Sedayu, Ki Tunggul Pitu?" Ki Tunggul Pitu berpaling padanya, lalu berucap, "Kau bertanya pada orang yang salah, Kisanak." Beberapa pengikut Ki Garuwesi lantas mengumpat kasar dan memaki Ki Tunggul Pitu dengan ucapan yang tidak pantas. Melihat perkembangan itu, Ki Tunggul Pitu lantas berkata, "Kalian seharusnya lebih sering menggunakan nalar saat menerima tawaran Ki Garuwesi. Dan tentu saja, aku seorang diri akan sulit membawa kalian keluar dengan selamat dari para pengawal menoreh. Bukankah kau pernah berjanji bahwa kau akan mempertaruhkan nyawa bersama kami?" tanya seseorang di antara pengikut Ki Garuwesi yang menggunakan ikat kepala berwarna merah.